Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Sidi. Saya Samsul Falah. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Kami di sini ingin mempresentasikan mata kuliah PKN yang bermateri perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat. Baik, sampai lewatnya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang kami. Stay tune. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang tadi. Berikut ini pengertian korupsi. Menurut Huntington tahun 1968, korupsi adalah penyimpangan norma untuk kepentingan pribadi, bukan sekedar pintaran informal. Korupsi ini diambil dari kata Latin yaitu corruption atau corrupter, menunjukkan pada konsep busuk, rusak atau memutarbalikkan gambaran pelurahan moral dan institusi. Di sini ada 3 bentuk korupsi yang sering kita lewatkan. Yang pertama itu sogokan atau bribery. Sogokan itu pemberian uang imbalan untuk mempengaruhi keputusan publik atau mendapatkan keuntungan tidak sah. Yang kedua, pemerasan. Pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan melalui ancaman, tekanan, atau penyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, nepotisme. Nepotisme itu preferensi terhadap kerabat, teman dalam pengangkatan atau kontrak, mengorbankan kompetensi publik. Intinya, kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan umum untuk mengadakan korupsi. Jadi itulah bentuk dari korupsi tersebut. Saat penyimpangan dianggap kewajaran sosial, ini adalah kasus yang paling tidak benar, karena perilaku koruptif muncul ketika praktik penyimpangan menjadi norma, karena lemahnya pendidikan anti korupsi, tekanan sosial atau rasionalisme keuntungan jangka pendek. Yang terjadi kan yaitu normalisasi itu biasa dilakukan untuk masyarakat, jadi korupsi itu dianggap biasa saja. Yang kedua itu rasionalisasi, ini untuk keluarga, jadi keluarga itu bisa menjadikan korupsi itu ladang atau kasus yang biasa saja. Ketidakpedulian, minimnya kontrol dari masyarakat dan para penegak hukum yang ada di Indonesia. Di sini ada beberapa titik rawan di mana sebagai ladang korupsi. Yang pertama itu pengadaan barang. Kompleksitas kontrak dan anggaran besar mempermudah manipulasi tanda dan markup. Misalnya, harga satu barang itu di kisaran 12.000. Jadi oleh pengadaan barangnya atau pihak pencatatan itu di markup dengan harga 20.000 per satu barang. Jadi itu berkisar 8.000 itu yang dinamakan korupsi. Yang kedua, proses perizinan. Diskresi pejabat dan prosedur yang berbelit, membuka ruang sogokan atau nepotisme. Yang ketiga, pengelolaan aset. Aset publik yang tidak transparan, rawan penggelapan, penyalahgunaan, atau penjualan gelap. Titik-titik ini merupakan titik rawan dalam lingkungan korupsi. Jadi ada 3 titik tersebut yang tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya, dampak korupsi yang terasa bukan hanya angka, tapi kerugian material, ketidakadilan atas layanan, erosi kepercayaan publik terhadap institusi itu sangat menurun. Selanjutnya, delik dari kerugian keuangan negara, salah administrasi bisa jadi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan mengatur tindak pidana korupsi, termasuk delik yang menyebabkan kerugian keuangan negara, kesalahan administrasi yang disengaja atau karena kolusi bisa berujung pada sanksi pidana dan perdata. Selanjutnya, kolusi dan nepotisme. Operasi jejaring bukan kebetulan. Kolusi kerjasama antara aktor publik dan swasta untuk mencapai kesepakatan yang merugikan kepentingan umum. Nepotisme mengutamakan relasi personal dalam rekrutmen atau kontrak, menurunkan kualitas layanan dan moral birokrasi. Jejaring koruptif memperkuat sistem yang melindungi perilaku dan mempersulit akuntabilitas pada suatu institusi atau seseorang tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada kolusi dan nepotisme. Operasi jaringan bukan kebetulan. Yang pertama, kolusi, kerjasama antara aktor publik dan swasta untuk mencapai kesepakatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua ada nepotisme, pengutamaan relasi personal dalam rekrutmen atau kontrak, menurunkan kualitas layanan dan moral birokrasi. Jejaringan koruptif memperkuat sistem yang melindungi pelaku dan mempersulit akuntabilitas. Selanjutnya di sini ada integritas sebagai rem sosial
Integritas berarti konsistensi antara nilai yang diungkapkan dan tidak nyata. Teladan publik, misalnya Hogang Bung Hatta, memperlihatkan bagaimana kepemimpinan berintegritas mengubah budaya organisasi. Yang pertama ada transparansi keputusan. Yang kedua ada tanggung jawab personal dan institusi. Yang ketiga keteladanan pemimpin. Next, perubahan harus mengakar di masyarakat. Yang pertama, pendidikan anti korupsi, mulai dari sekolah, kampanye publik, hingga pelatihan aparatur agar norma baru mengakar. Yang kedua, peran semua pihak, individu, sektor privat, LSM, dan pemerintah perlu bersinergi untuk pencegahan dan pengawasan. Yang ketiga adalah langkah praktis, transparan anggaran, mekanisme pelaporan aman, audit independen, dan sanksi tegas. Budaya anti korupsi terbentuk lewat tindakan sehari-hari kita, dari pilihan individu hingga kebijakan publik. Baik, sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Semoga materi kami bisa diambil dari sisi positifnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.